Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, mahasiswi, ya kita ketemu lagi di chapter 6 ya tentang some continuous probability distributions ya. Nah, di sini kita akan mendiskusikan dalam sesi ini ya tentang continuous uniform distribution, kemudian dilanjut dengan normal atau Gauss distribution. Ketiga, area under the normal curve. Yang terakhir adalah applications of the normal distribution. Ya. Kita mulai dari continuous uniform distribution. Jadi ilustrasinya begini. Jadi kalau kita punya random variable X, kemudian probability dari setiap X-nya dari X sama dengan A sampai X sama dengan B, ya, diwakili seperti ini ya, simbolnya seperti ini, itu dinyatakan di area ini, karena dia uniform, dia nyatakan dalam 1 per B minus A. Kenapa seperti ini? Karena tujuannya, karena kalau dikalikan dengan distance-nya atau areanya, maka F tersebut F kali distance atau range-nya, maka hasilnya harus sama dengan 1. Oke. Nah, ini sekedar contoh saja ya. Misalnya, di sini ada suatu suatu contoh bahwa ada suatu conference room yang besar ya, pada suatu company dapat di reserve untuk kurang dari 4 jam ya. Long and short conference occur quite often ya. Jadi dia bisa digunakan untuk 1 jam, setengah jam, dan seterusnya ya. Sampai 4 jam tentunya. Nah, distribusi probabilitas orang pinjam untuk 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, setengah jam, itu sama. Ya, kurang lebih adalah dinyatakan dengan distribusi ini. Nah, karena total probabilitasnya adalah akumulasinya adalah sama dengan 1, maka jarak 4 tersebut berarti pasti akan berkaitan dengan probabilitas di setiap saatnya adalah 1/4 ya. Pertanyaannya pasti begini. What is the probability density function? Ya, kita tahu yang dimungkinkan dari 0 sampai 4. Jadi ada distance 4. B-nya 4, A-nya adalah 0. Jadi 1/B minus A sama dengan 1/4 ya. Ini kurang lebih distribusi uniformnya dinyatakan dengan persamaan ini. Sederhana kan? Kemudian kalau probabilitas bahwa ruang itu reserve untuk waktu yang lebih besar daripada 3 jam, ya kita integralkan saja kan. Batasannya dari 3 sampai 4 dengan uniform distribusinya 1/4, maka yang kita dapatkan 1/4 X ya, kemudian dikalikan range dari 3 sampai 4 ya, jadi kurang lebih adalah sama dengan 1/4. Oke. Kita lanjut. Jadi untuk ini ya, untuk distribusi seperti ini ya, uniform distribution seperti ini, maka min-nya atau rata-ratanya atau average-nya adalah mu sama dengan A plus B per 2 ya. Tergantung A-nya mau diletakkan di mana, kebetulan A-nya adalah 0, B-nya adalah 4 ya. Maka kalau kita cari tengahnya berarti dibagi 2 kan, kurang lebih rumusnya begitu ya. Jadi A plus B, jadi A-nya bisa diletakkan di tempat lain juga, misalnya A-nya misalnya 2 sampai 6 misalnya, maka rata-ratanya pasti sama dengan 4 ya.
Nah, variansnya dinyatakan oleh B minus A kuadrat per 12. Nah, ini bisa dicari nantinya, ini bisa menjadi topik untuk latihan kita ya. Oke, kita lanjut. Kemudian selain dari tadi normal distribution, ya ada lagi yang sering kita pakai di praktek kita ya, suatu curve yang ideal. Jadi ini sebenarnya adalah idealisme ya. Jadi idealismenya kalau kita melakukan suatu pengukuran dan ada error dan lain sebagainya, dari distribusi data pengukuran ataupun apapun ya, itu pasti ada nilai di tengah, di mana dia adalah sebagai center of gravity dari kumpulan data tersebut. Ya, nah idealisme dari idealisme ya dari konsep ini namanya konsep ya normal Gaussian distribution itu, karena nantinya distribusinya itu bisa macam-macam seperti yang sudah kita pelajari. Ada konsep kayak Poisson, ada konsep yang lain-lain nantinya ya, yang tidak harus symmetrical ya. Dan seperti yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya tentang discrete probability distribution also bisa menghasilkan ya binomial maupun yang lain, termasuk ada hypergeometric dan sebagainya. Ya, kita bisa meng-create sesuatu yang normal jika syarat-syarat tertentu terpenuhi. Nah, saya tidak ingin mendiskusikan lagi, tapi kita kembali lagi di sini. Jadi ini konsep ya, normal Gaussian distribution itu suatu konsep bahwa suatu distribusi yang disebut normal distribution jika distribusi dari probabilitasnya itu mengerucut, mengumpul di tengah, dan kemudian distribusinya adalah symmetrical ke kiri dan ke kanan dari nilai tengah tersebut, yang kita sebut sebagai mu, dan nantinya ini kita sebut sebagai spreading ya, pelebaran atau ya pelebaran distribusi itu kita sebut in average, itu kita sebut sebagai standar deviasi nantinya ya, tau ya. Jadi tau kalau dia mengecil artinya apa ya, ininya kurva normal atau Gaussian distribusinya akan semakin mengerucut, mengecil. Artinya apa? Data-datanya itu mendekati semuanya dekat dengan nilai tengahnya. Intinya kalau kita menyatakan secara filosofi seperti itu. Tapi kalau taunya atau standar deviasinya itu lebar, artinya apa? Data itu tersebar, ya, spreading. Jadi melebar ke kanan maupun ke kiri secara simetrik, yang kita sebut sebagai nantinya berarti apa kalau taunya membesar, artinya data itu bentuk curve-nya akan melebar dan menurun ya, peak-nya menurun, sehingga artinya kemungkinan kesalahan itu kalau kita berbicara tentang error measurement ya, kemungkinan kesalahan itu besar. Sedangkan kalau dia mengerucut, mengecil, berarti apa? Distribusi kesalahannya itu semakin mengecil. Noise-nya mengecil. Diwujudkan dalam bentuk normal distribution curve-nya semakin mengerucut kecil. Nah, kurva ini kemudian total probabilitasnya tentunya ya kalau kita integralkan, integral dari fx di seluruh area ini itu nilainya harus sama dengan 1. Ya, dan persamaan dari kurva ini oleh Pak Gauss kemudian didekati dengan persamaan ini. Ya. Nah, sementara ini dia akan menyebar, meskipun pada prakteknya kalau kita discrete tidak akan sampai minus tidak berhingga, tapi kalau continuous kita bisa dekatin itu sampai minus tidak berhingga sampai tak berhingga, minus infinite to plus infinite. Ya,
Jadi kalau kita integralkan nanti sudah kita buktikan sewaktu di sesi kelas kita pertama dalam semester ini bahwa kalau kita integralkan dari minus tidak berhingga sampai tidak berhingga, maka hasil integral dari fx ini itu harus sama dengan 1. Oke. Jadi intinya, kalau kita punya suatu sebaran data, ya, distribusi data, kita kemudian bisa menghitung mu-nya, dan kemudian kita bisa menghitung tau-nya, standar deviasinya, maka kita bisa menggambarkan kurva Gaussian itu secara nyata, komplit ya di sini. Jadi kita hanya butuh mu dan tau. Jadi kita harus menghitung mu dan tau-nya dulu. Oke. Nah, kumpulan data yang berbeda ya bisa pasti harga tengahnya ada kemungkinan berbeda. mu1 dan mu2-nya bisa berbeda. Nah, di dalam sini kita berikan contoh, ini adalah suatu dua kurva yang memiliki mu yang berbeda, tetapi memiliki sebaran data yang sama. Di mana tau 1 untuk kurva 1 dan tau 2 itu sama untuk kurva 2. Ya. Jadi gambarnya seolah-olah seperti dua kurva yang sama, hanya berbeda nilai min-nya. Oke. Nah, bisa juga dua kurva yang memiliki nilai mu yang sama, tapi tau yang berbeda bisa digambarkan seperti ini. Ya. Tau 1 itu lebih kecil daripada tau 2, maka Anda bisa melihat gambarnya kayak apa. Jadi sebarannya untuk yang curve yang pertama itu lebih sempit daripada curve yang 2. Oke. Dan kalau kita terjemahkan bahwa sebaran itu adalah sebagai akibat dari noise, nah ini kalau kita sudah bicara tentang aplikasi ya, bahwa sebaran itu sebenarnya disebabkan oleh noise, nilai utamanya, nilai fix-nya itu adalah min-nya, sedangkan sebarannya ini karena noise, maka kita bisa mengatakan bahwa curve yang pertama dengan tau yang kecil itu menandakan noise-nya lebih kecil dibandingkan curve yang kedua dengan tau 2 yang lebih besar. Ya. Ini tergantung sebenarnya kalau kita membayangkan itu sebagai kesalahan pengukuran, maka kita akan lebih enak membayangkannya. Ya. Bisa juga kita punya dua kurva distribusi dari statistik yang baik mu-nya maupun tau-nya itu tidak sama di antara kedua kurva itu, maka bisa kita tunjukkan seperti ini. Ya. Jadi kalau kita melihat ya dari gambar 6.2 ini 6 sampai 6.5, ini 6.5, dan kita melihat gambar-gambar yang sebelumnya tadi ya yang sudah kita tunjukkan. Maka dan juga kita menguji ya examination untuk first and second derivation dari ini, with the following properties, kita menunjukkan beberapa properti dari normal Gaussian itu. Ya. Jadi the maximum probability itu terjadi dari curve itu terjadi pada saat titik tengahnya, jadi pada saat nilai tengah min-nya ya seperti Anda lihat di sini. Kemudian kita juga melihat yang kedua ini bahwa kurva yang sudah kita katakan sebelumnya, kurva itu memiliki sifat simetrik terhadap the mean ya, terhadap nilai average-nya. Dan Anda lihat nantinya, mungkin kita lihat yang kedua yang agak jelas ya. Jika kita lihat ya, jika X-nya adalah mu plus minus tau, jadi kalau kita ambil yang kurva kedua ini, kalau tau-nya sekian ya, kita tarik garis ini, maka seolah-olah bagian yang X-nya itu di antara ya mu minus tau sampai mu minus plus tau, maka ini seolah-olah
concave yang downward, seolah-olah cekung ya, cekung yang menuju ke bawah. Sedangkan kalau di luarnya sini seolah-olah adalah cekung tapi menghadap, ini kan menghadap ke atas sana ya. Yang di sini ini cekungnya adalah menghadap ke bawah. Ya, ini kurang lebih nomor 3 maksudnya itu. Kemudian dia akan asimtot menuju apa? Menuju ke 0 ya. Atau horizontal axis ya. Kemudian yang penting lagi bahwa kalau kita integralkan semua probabilitas ini, maka kumulatifnya adalah nilainya sama dengan 1. Jadi totalnya ya 1. Probabilitas di mana-mana adalah 1 dari keseluruhan komprehensif probabilitasnya yang dimungkinkan. Oke. Nah, sekarang kita mencoba untuk mencari hubungan di sini ya. Di sini disebutkan kalau kita memiliki suatu kurva dengan rumusan yang sudah kita nyatakan ini, ya, kita ke depan lagi, kita punya suatu kurva ini ya, kita nyatakan dengan rumus ini, kurva probability yang kita rumuskan ini, normal atau Gaussian probabilitas. Nah, sekarang kita uji berapa mu-nya. Jadi kita balik sekarang kan, kalau kita punya fungsi itu, sekarang kita cari probabilitasnya, mu-nya berapa. Mu itu kan apa namanya? Kita coba cari dulu average atau min dari suatu statement, equation yang atau term yang menyatakan x minus mu. Kita tahu sendiri x itu ada di kanan kirinya mu. Jadi kalau dikurangi mu sebenarnya kita dengan gampang aja average-nya pasti hasilnya harusnya sama dengan 0. Nah, ini kita buktikan di sini. Ya kan? Ini tanpa melihat penurunannya, ini average dari ekspektasi dari x minus mu, terus kita jumlahkan semuanya, itu pasti hasilnya sama dengan 0. Nah, kita buktikan di sini tanpa kita going into detail ya, Anda bisa melakukannya sendiri. Kita dapatkan, nah, terbukti 0 di sini. Nah, kita tahu, saya coba menerjemahkan di sini ya. Mungkin saya tulis. Di ekspektasi dari x minus mu itu sama dengan 0. Ini kalau kita terjemahkan lagi, kita ingatkan ekspektasi dari x sama dengan ekspektasi dari mu. Nah, kita tahu ekspektasi dari mu ya mu sendiri. Jadi apa? Kalau kita tulis lagi, berarti sama dengan ekspektasi dari x minus mu sama dengan 0. Jadi apa? Ya, katakan tadi di sini kan. Berarti ini masuk ke sana. Ya, bahwa ekspektasi dari x sama dengan mu. Jadi kita mencoba revert back atau kita membuktikan rumus itu ya, bahwa kalau kita punya suatu fungsi normal maka nilai tengahnya ya mu-nya itu, kurang lebih maksudnya itu. Nah, kalau kita kemudian kita masukkan nilai seperti ini ya, artinya apa? Ekspektasi ini berarti kita melakukan perkalian ini terhadap probabilitas ini ya, seperti kita sewaktu kita melakukan ini kan, ekspektasi dari x minus mu itu sama dengan x minus mu kalikan fx. Ini kan fx ini ya. Jadi ini tuh fx ini tuh sama dengan fx ya. Begitu juga yang ini kan. Ini fx. Nah,
tentunya yang ininya di luar ini. Ya, kita ambil luar. Ini adalah fx sama kan. Nah, hitung, kita dapatkan ekspektasi dari x minus mu square itu sama dengan tau square, standar deviasi ya. Oke. Nah, selanjutnya yang sering kita apa namanya? Kita alami ya. Probabilitas kita akan menyebutkan x1 sampai x2 seperti yang ditunjukkan dalam di sini. Maka kita integralkan ya. Ini kan artinya kita hanya melihat, kita mengintegralkan bukan suatu nilai, tapi kita mengintegralkan probabilitasnya sendiri dari antara x1 dan x2. Nah, kita tinggal masukkan saja nilai ini. Nah, ini semuanya bisa diselesaikan ya. Contohnya misalnya kita punya suatu curve seperti ini. Ya. Ini x1 sampai x2, kurang lebih P itu adalah area yang diarsir biru ini. Ya, shaded region ya yang diarsir ini. Nah, sekarang akan menarik. Kalau kita punya dua kurva misalnya, atau banyak kurva, dan kita tertarik, oke, ini kurva 1 distribusi dari sistem 1, kurva 2 distribusi dari sistem 2. Tapi kita hanya tertarik nilai probabilitas di antara x1 sampai x2 dari berbagai kurva tersebut. Nah, artinya untuk menghitungnya kalau kurvanya hanya 2 mungkin masih simpel atau hanya 1. Tapi kalau kurvanya 10 ini akan mendapatkan pekerjaan yang menjadi luar biasa rumit ya. Sehingga apa? Sehingga dibutuhkan suatu normalisasi. Proses normalisasi. Apa itu normalisasi? Sebentar, saya ubah. Ini saja. Ya. Jadi artinya apa? Kedua kurva yang dicontohkan tersebut memiliki mu atau min dan tau yang berbeda. Padahal kita ingin menghitungnya berapa probabilitas dari x1 sampai x2 dari kedua curve tersebut. Oke, kalau begitu ya kita normalisasi saja supaya kita ngitungnya gampang. Jadi yang kita hitung adalah normalisasi. Kita normalisasikan kedua curve itu seolah-olah curve-nya menjadi sama, tapi nilai x1, x2-nya dari kedua curve tersebut itu menjadi berbeda. Jadi kita definisikan seperti ini, kawan. Kita lihat ya. Jadi apa tadi? Ya, kita membuat observasi ini yang baru untuk random variabelnya. Jadi kita tuliskan begini. X1, X2 nanti kita akan berubah menjadi variabel baru yang kita sebut sebagai Z. Ya. Z1 dan Z2 untuk kurva 1. Ya, jadi nantinya gini, mungkin lebih mudahnya begini. Kita inginnya untuk kurva 1, kurva A ya, bukan kurva 1, maka X1 akan kita transformasikan menjadi Z1. X2 akan kita transformasikan menjadi Z2. Sedangkan untuk kurva 3, kurva B kok 3 sih. X1 sama kan, X1 ini sama, tapi akan tertranslasi menjadi Z3. X2-nya kita translasikan menjadi Z4. Nah, tujuannya di sini bahwa kurva A dan kurva B-nya nanti akan kita bikin sama, tetapi definisi dari X1, X2 itu akan berbeda tergantung dari kurva yang mana. Ya, kita lihat. Nah, transformasinya itu dinyatakan dengan rumus ini.
Ya. Semuanya akan menjadi, jadi artinya apa? Seluruh ini di sini kan ada nantinya di sini ya. Ini adalah mu A dan mu di sini ada mu B, mu A dan mu B nanti akan tertransformasi menjadi apa? Menjadi 0 semua. Mu-nya akan pindah ke 0. Jadi Z-nya nanti akan terdistribusi di sekeliling nilai 0 tersebut. Mari kita lihat di sini ya. Bentar, saya pindah dulu ini ya. Nah, di sini Anda baca di sini, maka akan kita pindah ya. Jadi saya harus baca dulu. Sekarang sebelumnya begini, awalnya kalau kita ingin melihat suatu distribusi suatu kumulatif probabilitas seperti yang dinyatakan di sini dari X1 sampai X2, maka standar diferensial integralnya adalah seperti ini ya. Oke ya. Ini adalah fx ya. Fx kita integralkan dari X1 X2. Nah, sekarang fx itu kita transformasikan menjadi Z seperti yang tadi dijelaskan. Makanya X1 menjadi Z1, X2 menjadi Z2 ya. Nah, tentunya di sini ada perubahan di sini. Ini kita ubah menjadi Z. Jadi kita bagi Z dibagi dengan tau dulu ya. Kita lakukan suatu perubahan dari dx menjadi dz. Jadi nanti kita akan ya, saya nggak akan menguraikan secara detail. Saya hanya bercerita di sini konsepnya saja ya. Nanti kalau detail nanti kita sewaktu kelas sinkron kita akan menjelaskan secara detail. Nah, ini equation ini 1 over root square of 2 pi kemudian dikalikan dengan eksponensial minus setengah Z kuadrat. Ini adalah normalisasi dari fungsi Gauss tadi ya, yang dinyatakan dengan ini Z ya fungsinya, kemudian apa, mu-nya itu 0 dan sekarang tau-nya itu menjadi 1 ya. Jadi kita akan tahu nanti segala normal distribution atau Gauss distribution itu bisa kita transformasikan menjadi suatu bentuk standar ini. Nah, akibatnya apa? Nanti yang akan berubah adalah, yang akan membedakan adalah Z1 dan Z2 dari masing-masing definisi tadi. Jadi meskipun X1 dan X2-nya sama, tapi kalau curve-nya berbeda, maka akan menghasilkan Z1 dan Z2 yang berbeda-beda. Ya. Yang ini kita sebut sebagai standar normal distribution. Jadi kita sebut standar ya. Jadi saya perlu. Jadi ini yang kita sebut sebagai standar normal distribution. Mari kita lanjut. Nah, ini kurang lebih keuntungannya ini. Kemudian kita tentunya harus bersusah payah untuk mendapatkan transformasi X1, X2 itu menjadi Z1, Z2 untuk setiap curve. Ya, kan tergantung pada mu dan tau-nya masing-masing dari curve itu. Oke, nah di sini kita beruntung kita sudah jadi kalau kita misalnya kita diminta menghitung, ada suatu set tertentu. Ya, tadi diceritakan
kita diminta untuk menghitung, untuk kurva tertentu kita diminta untuk menghitung apa? P dari X1 gini ya. Itu sama dengan apa sebenarnya? Ini sama dengan P dari X lebih kecil daripada X2. Betul kan? Dikurangi P X min lebih kecil daripada X1, di mana X2 lebih besar daripada X1 tentunya. Oke. Jadi translasinya nanti kalau kita ngitung probabilitasnya akan sama dengan, ini akan sama dengan P Z1 Z Z2. Oke, ya tentunya akan sama akibatnya. X lebih kecil, ini Z ya. Z lebih kecil pada Z2. Z lebih kecil dari Z2, ya benar ya. Dikurangi P dari Z, di mana dia lebih kecil pada Z1. Oke, jadi kita harus mencari, kalau di sini kita mencari yang namanya kumulatifnya dulu. Ini kalau pertama kita harus mencari ini dulu. Ya, ini namanya adalah P. Ya, kalau area yang diarsir ini sering kita sebut sebagai P, di mana Z itu lebih kecil daripada apa? Z besar, gitu aja kan? Ini Z besar. Ya, lebih tepatnya kita katakan ini Z besar, sehingga ini semuanya adalah sana kan Z ya. Z kecil. Jadi Z kecil ini kalau kita probabilitas dari kumulatif probabilitas dari Z yang lebih kecil daripada Z besar ini. Ini adalah menunjukkan probabilitas yang ditunjukkan oleh area ini. Nah, sehingga kita tinggal, kalau kita sudah tahu Z2-nya berapa, Z1-nya berapa, nah kita lihat di sini kan, mau Z ininya berapa. Mungkin plus, bisa juga minus. Oke. Kita lanjut. Nah, ini kurang lebih yang sebenarnya yang tadi saya sebutkan ya. Ini kita melakukan translasi seperti ini. Kalau kita punya suatu normal distribution, kemudian kita tahu mu-nya berapa, tau-nya berapa, kita transformasikan di sini. Kita tentunya akan mentransformasikan Z1 dan Z2, tadi sudah kita jelaskan, dari X1 ke Z1, X2 ke Z2, baru setelah itu kita lihat di tabel. Ya, prosesnya seperti itu. Jadi kita translasikan dari kiri ke kanan, setelah kita mengetahui nilai Z1, Z2-nya, maka kemudian kita lihat tabel. Oke. Ini ada beberapa contoh di sini, ya, contoh 6.2 di sini diberikan suatu normal distribution seperti ini, normal distribusi ya. Find the area under the curve that lies to the right of Z equal to 1.84 ya. Kemudian di antara minus 1.97 dan Z equal to 0.86 ya, kurang lebih area ini yang dicari, probabilitasnya berapa ya. Nah, kita lihat tentunya kita harus melihat dari tabel ya. Ya, kebetulan di PPT ini kita tidak tunjukkan
tabelnya ya. Tapi percaya saja kita bisa mendapatkan dari tabel. Maka untuk Z 184 ini nilai yang sebelah kanannya, kalau di Z-nya ini maka P Z kurang dari 1,84, ya ini berarti nilai ini, sorry ya, saya ganti lagi. Nilai ini 0,9761 ini bisa kita katakan sebagai P probabilitas dari Z kurangi dari 1,84. Ya, nilainya sekian. Jadi kalau di sebelah kanannya berarti ya bukan nilai ini yang kita gunakan, tapi 1 karena keseluruhan, kemudian dikurangi ini adalah area yang ada di arsir ini. Oke. Kemudian yang kedua sama, kita harus menghitung keseluruhan ini dulu dikurangi di sini, ya. Jadi keseluruhan dari apa namanya kumulatif ya sampai Z sama dengan 0,86. Jadi area ini tuh diwujudkan dalam bentuk P Z kurang dari berapa? 0,086 ini ya. 0,86 dikurangi P Z kurang dari minus 1,97. Oke. Kita lanjut. Kemudian kita punya standar distribusi seperti ini dan kita lihat bahwa PZ lebih besar daripada K, itu sama dengan 0,3015. Ya, jadi probabilitas di sini di arsir ini besarnya ini. Jadi kita diminta untuk menghitung K. Ya. Rasanya gitu kan. Ya. Kalau ada suatu K, kemudian ada suatu nilai di sini untuk Z-nya, kita diminta semuanya tahu ya. Di sini titik ini tahu, titik ini tidak tahu, areanya kita tahu. Ya. Jadi yang ditanyakan adalah K-nya berapa. Nah, yang A dulu kita jawabkan. Berarti apa? Jadi kita harus mencari di sini area ini sama dengan 1 minus tadi kan P Z K. Betul ya? Nah, ini kita tahu ini sama dengan 0, berapa? 3015. Jadi kita akan tahu, oke, kalau begitu berarti P, sorry saya di atasnya, dari K sama dengan berapa? 1 kurangi 0,3015 sama dengan 0,6987. Nah, ini yang harus kita cari di tabel. Ya. Oh, di sini terjadi 0,6985 yang ada di dalam tabel ini. Jadi ya silahkan dicari, kita dapatkan K sama dengan 0,52. Nah, kalau seperti ini apa? Ya, kita bisa tahu, oke, apa yang terjadi di sini? Ini kan area ini itu sama dengan P Z
lebih kecil daripada minus 0,18, betul kan? Dikurangi P Z kurang dari K itu sama dengan, kalau kita nyatakan 0,4197. Ya, nilai yang ini sendiri kita dapatkan dari tabel kan, sedangkan ini tahu, pasti yang ini bisa kita ketahui nanti. Ya, jadi ya tinggal Anda balik, pasti Anda dapatkan. Bukan sesuatu yang susah. Jadi kalau PZ kurang dari K-nya itu bisa kita dapatkan, setelah itu K-nya akan ketahuan. Ya, kita harus nyari dulu nilainya. Contoh selanjutnya ya, kalau diberikan suatu random variable X dan punya suatu normal distribution mu-nya adalah 50 dan taunya sama dengan 10. Kemudian diminta untuk mencari probabilitas bahwa X assumes a value between 45 and 62. Oke. Jadi gini. Kita punya ini standar normal di ini kan namanya standar normal distribution ya. Artinya kita harus membaliknya dulu. Ya, jadi kita membaliknya dulu. Sebentar. Z1-nya. Kita tahu tadi dikatakan X-nya itu 45 dan X-nya itu 45 dan 62 ya. Nah, Z1 dan Z2-nya bisa kita hitung kan. Akan ketemu dia adalah minus 0,5 dan Z2-nya adalah 1,2 seperti yang tergambar di sini. Ya, ini nilai-nilai ini. Nah, kita diminta untuk menghitung sekarang berapa probabilitas yang diarsir ini. Jadi menghitungnya kalau dalam bentuk X probabilitasnya ini kita translasikan, ini sama kan, translasikan kita nyatakan dalam wujud yang lain. Nah, ini bisa kita lihat dari tabel ya, yang sudah saya jelaskan ya, ini seperti ini ya. Kita ketemu ini adalah probabilitas yang kita cari. Kemudian contoh selanjutnya 6.5 ya. Given bahwa X adalah normal distribution dengan mu-nya 300 dan tau-nya sama dengan 50, diminta untuk menghitung probabilitas bahwa X assume a value greater than 362. Nah, Z-nya dari X ini kita convert menjadi Z, seperti yang tertera di sini ya. Sorry, bentar. Nah, kita Z-nya seperti ini. Jadi dari standar normal distribution, ini kalau gini digambarkan dalam apa namanya, ini biasa, ini kan 362 ya, gambarnya seperti ini. Tapi kalau kita dalam normal distribution, maka kita bisa menghitung si Z-nya itu adalah 1,24. Jadi kalau kita diminta untuk menghitung ini, kita berarti sama aja kita 362 itu korespon terhadap 1,24 di sini konteksnya. Ya, maka akan kita dapatkan kalau lebih besar daripada ini, berarti ya 1 dikurangi ini kan ya. Nah, kita cari di itu, kita dapatkan nilai ini. Nah, kita nggak usah CP-Save, kita tinggalkan. Karena saya belum mengajarkan ke Anda, nanti kita akan balik lagi ke sana cuma sedikit. Nah, ini mungkin yang terakhir,
tapi cukup penting ya. Using the normal curve in reverse. Apa itu? Nah, ini kadang-kadang ya kita diminta untuk menemukan the value of Z corresponding to a specified probability that falls between the value listed in ini ya. Jadi contohnya begini. Kita merubah dari X ke Z. Nah, sekarang kita dibalik. Kalau kita tahu Z-nya, maka kita diminta untuk menentukan X-nya itu berapa. Jadi coba Anda lihat, kita punya rumus seperti ini. Ya, kalau kita ini kan berarti X itu adalah, jadi selama kita tahu ditentukan Z-nya, dan kita tahu properti dari normal distribusinya, yaitu artinya kita tahu taunya dan kita mu-nya, maka X-nya kita pasti akan tahu. Ya, jadi coba kita lihat di sini contohnya ya. Contoh 66, given a normal distribution with mu equal to 40 and tau equal to 6, find the value of X that has 45% of the area to the left. Ya. Jadi kita pasti untuk mengetahui 0,45% ini, 0,45 ini atau 45% itu korespon terhadap X-nya berapa, karena yang ditanya adalah X-nya kan. Nah, kita tentunya kita harus mencari Z-nya. Ya, berarti kita harus mencari apa? Untuk mendapatkan 45% ini kan nilai kumulatif. Anda cari aja di nilai kumulatif yang nilainya adalah 45% atau 0,45. Anda akan nemu nilai Z di sana. Dan ini di sini dinyatakan Z yang ini ya itu adalah koresponden, supaya dia memiliki probabilitas sekian, koresponden terhadap minus 0,13. Ya. Nah, ini tinggal kita masukkan saja karena kita tahu tahunnya berapa ini, sehingga X-nya korespon terhadap ini. Jadi kurang lebih di sini nanti ini nilai ini korespon ke sana ya. Begitu juga kalau kita diminta menghitung ini ya, 14%. Jadi yang di kanan ini adalah ini. Berarti berapa? Yang di sebelah sini berarti nilainya berapa? 0,86. Maka Anda bisa mencari nilai dari corresponding set-nya ini, Anda akan ketahuan. Ya. Jadi ini kan set-nya adalah sekian. Ya. Sorry, ini adalah areanya, maka Z-nya adalah ini. Jadi ini adalah Z-nya. Ini larinya ke sana kan. Z. Ya. Dan dari Z ini kita masukkan ke sini, maka kita akan mendapatkan X-nya berapa. Ya, kurang lebih ini kalau dinyatakan dalam Z adalah 1,08, tapi kalau dalam X ini korespon terhadap ini. Baik, terima kasih. Jadi bab 6 ini juga saya bagi dalam 2 sesi ya. Sementara sesi pertama sudah selesai, tidak begitu susah sih ini ya dibandingkan chapter sebelumnya. Ini relatif tidak terlalu menguras pemikiran kita. Semoga adik-adik bisa mudah memahaminya untuk chapter 6 ini. Tapi ingat, ini sangat bermanfaat nantinya untuk ya berbagai aplikasi di dalam teknik elektro ya nantinya. Oke, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda.
Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di sesi lanjutannya.